Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk pertemuan 7 ya, sesuai di RKS kalian. Nah, di pertemuan 7 ini kita akan membahas tentang soal-soal yang nantinya akan kita terapkan di Microsoft Excel. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Nah, di sini ada soal PT Anugrah Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan atau persewaan mesin dan kendaraan alat berat sejak tahun 2014, memiliki data-data sebagai berikut. Nah, di sini ada nama perusahaannya, yaitu PT Anugrah Jaya, kemudian ada NPWP perusahaannya, ada alamat perusahaan, nomor teleponnya, email perusahaan, KPP terdaftarnya, nama pemimpin perusahaannya, dan juga NPWP pimpinannya. Nah, di sini kita lihat lagi PT Anugrah Jaya melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh para pegawai atau karyawan atau orang pribadi sehubungan dengan pekerjaannya. Kita mulai yang A dulu. Yang A ini terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 masa Januari 2002X atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh pegawai tetap. Nah, kita menggunakan tahun 2022 ya. Nah, di sini kita tinggal pindahin aja nih kolom yang ada di soal itu dari nomor, nama, jabatan, NPWP, kemudian statusnya, dan juga gaji pokoknya. Sampai ke wajib pajaknya itu ada sebanyak 17 orang. Tuh, kita pindahin ke Microsoft Excel-nya. Ini ada nomornya, ada nama, ada jabatan, kemudian ada NPWP, statusnya, dan terakhir gaji pokoknya. Nah, sini di soalnya kita lihat lagi nih, ternyata ada keterangan tambahan. Selain gaji pokok di atas, para pegawai menerima tambahan penghasilan dan potongan penghasilan sebagai berikut. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Untuk tunjangan makannya, dia bilang ternyata sebesar 15% dari gaji pokok. Nah, kita lihat di Excel-nya. Berarti kan caranya itu ya berarti tinggal 15% dikali sama F4. F4 ini adalah gaji pokok si wajib pajak yang pertama. Tuh. Kemudian kita enter aja. Dapatlah nanti sebesar 7.200.000. Nah, untuk wajib pajak yang kedua sampai yang paling bawah ini, caranya biar cepat itu tinggal kita copy aja si tunjangan makannya si wajib pajak yang pertama ini dengan Ctrl C, kemudian kita blok sampai bawah, baru kita copy paste Ctrl V gitu. Itu udah otomatis sendiri dia menghitung tunjangan makannya dari setiap WP-nya gitu. Nah, kita lanjut ke tunjangan transport. Nah, dia bilang tunjangan transportnya ini ada di nomor 3, 10% dari gaji pokoknya. Ya udah sama, berarti tinggal tulis aja sama dengan 10% dikali itu kan bintang. Nah, F4. F4 itu adalah gaji pokok si wajib pajak yang nomor 1 itu. Kita enter aja, nanti dapat hasilnya 4.800.000. Nah, untuk mencari yang bawah-bawahnya sama, kita kopas aja, Ctrl C, kemudian kita blok sampai wajib pajak yang paling bawah, kemudian Ctrl V, nanti dia udah otomatis sendiri. Tuh. Kemudian untuk tunjangan jabatan juga sama, di soal dia bilangnya 20% dari gaji pokok. Berarti tinggal sama dengan 20% dikali F4 dari gaji pokok sama. Untuk seterusnya sama, tinggal copy paste aja. Kemudian selanjutnya kita ke premi asuransi yang dibayarkan perusahaan yaitu sebesar 2% dari gaji pokok. Ini sama aja, jadi sama dengan 2% dikali F4.
gaji pokoknya. Kita enter deh. Kemudian kita copy yang pertama, dan kita blok, baru kita pencet Ctrl V. Oke, lanjut. Selanjutnya itu tentang BPJS Kesehatan sebesar 200.000 dibayarkan perusahaan. Nah, karena di sini BPJS-nya ada dua, kita ambil BPJS yang dibayarkan perusahaan saja, yang sebesar 200.000. Ini karena nilai sama, ya tinggal kopas aja ya sampai bawah. Selanjutnya, baru kita mencari penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu didapat dari, tinggal kita jumlahin aja nih, dari gaji pokoknya, tunjangan makannya, tunjangan transport, tunjangan jabatan, kemudian premi asuransi, dan terakhir BPJS kesehatannya kita jumlah. Caranya tinggal pencet sum aja, sama dengan sum, dalam kurung, kita blok dari yang gajinya itu, gaji pokoknya sampai ke BPJS kesehatannya, baru kita enter. Nah, nanti dia dapat 70.760.000. Untuk mencari yang ke bawahnya itu sama, tinggal kalian kopas aja yang pertama ini, kemudian kalian blok, baru kalian copy paste. Gitu. Selanjutnya kita ke pengurang. Pengurang dari penghasilan bruto itu yang pertama ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini kita pakainya yang per bulan karena kita penghasilan brutonya itu kan masih dalam bulanan ya, belum dalam tahunan. Makanya kita biaya jabatannya pakai yang maksimal dari 1 bulan gitu. Untuk 1 bulan maksimalnya itu adalah 500.000. Sebenarnya caranya itu kan 5% dari penghasilan bruto. Nah, di sini bisa kita lihat, misal 5% dikali sama penghasilan brutonya ini, ternyata dia melebihi 500.000, makanya kita ambilnya yang maksimalnya aja, yaitu sebesar 500.000. Kecuali nanti ketika kita kalikan 5%, penghasilan brutonya itu ada di bawah 500.000, baru kita ambilnya yang di bawah 500.000 itu. Nah, di sini kita bisa lihat juga ternyata untuk yang penghasilan bruto di L19 ini, dia kan 7.550.000. Nah, untuk biaya jabatannya coba kita cari. 5% dikali sama penghasilan bruto yang 7 juta ini. Nah, dia kan di bawah 500.000 ya, makanya dia pakainya yang hasil dari 5%-nya itu. 5% dari penghasilan brutonya gitu. Oke, biaya jabatan udah, jadi kita langsung ke iuran pensiun. Untuk iuran pensiun di sini kan ada 2 juga ya, tapi kita juga makainya yang salah satu aja, yaitu iuran pensiun yang 1% ini dari gaji pokok yang dibayar karyawan. Jadi sama dengan 1% dikali F4. F4 ini kan masih sama kayak tadi ya, gaji pokoknya si WP yang pertama. Kemudian kita enter aja. Terus untuk mencari yang ke bawahnya tinggal di copy yang pertama, kemudian blok, terus baru di copy paste. Oke, kita lanjut ke, nah ini kan semua udah ya terkait informasi tambahannya. Nah, sekarang kita harus mencari penghasilan neto sebulan. Tuh. Caranya gimana? Caranya tinggal penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatannya, dikurang dengan iuran pensiunnya. L4 kurang M4 dikurang N4, jadi kita enter, maka dapatlah penghasilan netonya sebesar 69.780.000. Untuk yang ke bawahnya bisa kalian copy paste. Nah, karena ini kan nanti kita akan mengurangi PTKP yang sudah disetahunkan, jadi kita harus
mencari penghasilan neto yang setahun gitu. Jadi penghasilan neto yang sebulan ini kita kali 12. 12 dikali O4. Nih. Kemudian kita enter aja untuk mencari ke bawahnya, sama tinggal copy paste aja dari yang pertama. Nah, untuk PTKP ini ada rumusnya sendiri. Nah, rumusnya ini nanti kalau kalian ingin buat tabel baru lagi, kalian tinggal kopas aja rumus yang ini. Tapi yang harus kalian perhatiin adalah E4-nya ini. E4 ini dia ngekliknya ke bagian statusnya. Kan dia K1 gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau cari yang WP kedua, ya tinggal klik aja status yang kedua, itu yang TK ini. Gitu. Jadi itu harus diperhatikan juga. Takutnya nanti beda kan ketika buat tabelan baru, penempatannya beda. Nah, ini untuk yang K1. Jadi setiap PTKP itu punya rumus yang beda-beda. Jadi kalau misalnya 54 juta ini untuk yang TK itu beda lagi rumusnya. Untuk yang 67.500 juga beda. Untuk yang 63 juta ini juga beda. Gitu. Kita lanjut ke PKP. PKP-nya itu tinggal kalian kurangkan aja penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP-nya. Nanti dapatlah penghasilan kena pajaknya. Nah, yang pertama ini sebesar 774.360.000. Itu. Baru yang terakhir kita mencari PPh 21 setahun. Nah, ini juga ada rumusnya. Nanti kalau kalian misalnya buat tabel baru, kalian tinggal kopas aja rumus ini. Dan yang perlu diperhatiin juga ini ya, R4-nya ini kan dia ngekliknya ke arah PKP, si WP yang pertama. Tuh. Jadi, yang nanti misalnya ke nyari PPh yang si WP kedua ini, ya kalian ngekliknya harus si PKP WP kedua. Gitu. Jangan salah klik yang ke satu. Tapi kalau misalnya kalian udah mencari yang satu, bisa kalian kopas aja, nanti kalian blok terus kalian salin. Gitu. Nah, untuk yang terakhir, untuk PPh 21 yang sebulannya itu tinggal kalian bagi 12 aja, dari 176 juta ini dibagi 12. Nah, maka dapat 14.692.333. Ini 0,33. Ya, setelah itu biar rapi bisa kalian total nih. Jadi kalian bisa tahu nih total dari tunjangan makannya, tunjangan transport, tunjangan jabatan, dan lain-lainnya sampai total PPh-nya dari semua pegawainya kalian juga tahu. Nah, di sini ada informasi tambahan terkait tarif terbaru. Jadi kalau untuk sampai dengan 2021 kalian pakai tarif yang lama sebelah kiri ini, tapi kalau untuk yang 2022 sampai terusnya nanti sebelum ada perubahan lagi, kalian pakainya tarif yang terbaru. Bedanya di sini aja sih, kalau ini kan 50 juta, ini 60 juta. Nah, aku juga mau ngasih tahu, di sini kan kita tadi mencari PPh 21 setahunnya pakai rumus ya. Nah, kalau hitungan manualnya itu kayak gini. Jadi 5% karena ini 2022 ya, jadi pakai tarif yang terbaru dikali 60 juta dulu maksimalnya, maka yang pertama dapat 3 juta. Untuk 15% maksimalnya 190 juta, maka dapat 28.500 PPh-nya. Untuk yang 25% maksimalnya 250 juta, dapat PPh-nya 62.500, dan terakhir sisanya karena dia sisa 274.360, ini kan udah 500 juta ya kalau di total. Jadi dari yang sini maaf, PKP-nya sisa
274.360. Nah, ditotalin, ternyata PPh-nya hasilnya sama seperti kita ngitung pakai rumus tadi. Untuk yang A sampai di situ aja, sekarang kita lanjut ke yang B. Nah, yang B ini terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh selain pegawai tetap. Yang nomor 1 berupa upah harian atau pegawai tidak tetap yang upahnya dibayarkan secara harian atau tidak bulanan. Oke. Jadi untuk perhitungannya bisa kita lihat di sini masih sama. Jadi kalian pindahin dulu nih tabel yang ada di soal dari nomornya, tanggalnya, nama si wajib pajaknya, kemudian NPWP-nya, statusnya, jumlah hari kerjanya, upah hariannya, lanjut. Nah, sampai upah harian aja. Sesuai yang di soal ini. Nah, baru kita hitung. Yang pertama itu kita hitung total upah. Total upah itu didapatkan dari jumlah hari kerja dikali dengan upah hariannya. Itu 15 hari dikali 300.000 per hari. Jadi dapat 4.500.000. Untuk ke bawahnya bisa kalian kopas aja ya dari yang pertama ini. Nanti dia otomatis hitung sendiri. Untuk PTKP-nya, nah ini dia juga beda ya dari yang pegawai tetap tadi, dia punya rumusnya sendiri. Nah, jadi yang 25 ini itu dia mengarah ke status si WP-nya. Kemudian kalian juga harus perhatiin yang terakhir ini, F25. Ternyata dia di akhir juga dikalikan dengan jumlah hari kerjanya. Gitu. Baru kalian enter, maka dia dapat PTKP yang UWP pertama, dia 2.250.000. Nah, untuk PTKP yang WP kedua itu karena rumusnya sama, di sini kalian bisa kopas aja dari PTKP yang pertama. Gitu. Nah, untuk PKP, nah di sini yang dia kan 0 ya. Kenapa 0? Karena dia itu total upahnya itu ternyata sama dengan 4.500.000. Makanya PKP-nya di sini 0 karena dia nggak dipotong PPh 21. Tuh, kecuali kalau misalnya nanti udah di atas 4.500.000 baru kena PPh 21. Nah, kita lanjut yang kedua, PKP-nya ini didapat dari total upahnya dikurang dengan PTKP-nya. Maka dapat 4 juta sekian. Untuk yang ke bawahnya sama. Total upah dikurang dengan PTKP-nya. Untuk PPh 21-nya, rumusnya itu 5% dari PKP-nya. Nah, kebetulan ini dia di sini punya NPWP. Kalau misalnya nggak punya NPWP, dia tarifnya itu 6%. 6% itu didapat dari mana? 6% itu didapat dari 120% dikali 5%. Jadi kalau misalnya nanti kalian di sini masih dikali 5%, harus kalian kaliin 120% lagi gitu. Tapi kalau mau langsung tinggal 6% dikali sama PKP-nya. Gitu. Nah, untuk cari PTKP-nya, ini kalau manual, kalau tadi kan kita pakai rumus ya, kalau manual itu cara nyarinya tinggal kalian 15 itu dari mana? Dari jumlah harinya. Terus dikali dalam kurung 54 juta ini karena dia di situ keterangannya statusnya TK kan. Kalau TK itu dia 54 juta. Jadi dibagi 360 hari. Itu. Kalau manual seperti itu. Dan untuk yang kedua ini sama aja, dia kan tadi total kerjanya 14 hari ya. Terus dia K2 itu dia PTKP-nya sebesar 67.500.000 dibagi 360. Itu kalau untuk manualnya. Tapi kalau menggunakan rumus ya seperti ini rumusnya.
Oke, itu udah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini yang nomor 2 terkait bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan atau lebih dari satu pemberi kerja. Di sini. Nah, masih sama, kalian tinggal salin aja nih tabel yang ini ke Excel-nya dari nomor, tanggal, nama, kemudian NPWP, kemudian statusnya, penghasilan brutonya. Nah, cara ngitungnya, karena dia kan bersifat berkesinambungan ya, dia harus dikalikan dengan 50% dari penghasilan brutonya. Maka kita kaliin dulu nih 50% dari penghasilan brutonya. Yang WP pertama didapat hasilnya besar 77.591.250. Untuk yang selanjutnya bisa kalian copy aja yang pertama, terus di blok, disalin aja, nanti dia akan otomatis sendiri. Itu. Nah, di sini dia nggak pakai PTKP. Kenapa? Karena dia sifatnya berkesinambungan dan dia tuh menerima penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja, maka dia nggak dikurangkan PTKP. Kecuali dia menerimanya dari satu pemberi kerja, maka dikurangkan dengan PTKP. Tuh. Karena dia nggak ada PTKP, jadi ya kalau kita kurangkan pasti hasilnya akan sama dengan 50% dari penghasilan brutonya. Jadi PKP-nya ini dikurangi. Untuk mencari ke bawahnya, tinggal kalian kopas aja yang pertama. Kita lanjut ke penghasilan kena pajak kumulatif. Ini juga nggak pakai karena kan dia bisa dibilang ini kan per bulannya. Jadi tiap WP ini dapatnya per bulan gitu. Nggak maksudnya satu WP misalnya dapat bulan Januari, kemudian dapat juga dalam Februari, baru itu kan bisa dicari ya penghasilan kena pajak kumulatifnya. Karena ini masing-masing sebulan-sebulan, jadi kita nggak pakai penghasilan kena pajak kumulatif. Untuk tarifnya, kita juga pakai yang terbaru, yaitu yang pertama dikali 5% dulu, kali 60 juta maksimalnya. Kita enter. Kemudian baru sisanya dari sini nih, ini kan sisanya pasti tinggal 17 juta sekian ya. Jadi ya udah tinggal kita kali 15% aja. 15% dikali 17.591.250. Untuk yang kedua juga 5% dikali 60 juta dulu, karena ini kan lebih dari 60 juta, baru sisanya nanti 15% dikali sisa dari yang ini. Yaitu sisanya sebesar 348.750. Maka dapat nanti PPh-nya. Dan ini juga yang ketiga itu karena dia kurang dari 60 juta, maka dia dikaliinnya hanya 5%. Jadi 5% dikali sama PKP-nya 58 juta sekian ini. Untuk yang terakhir juga sama, dikalinya hanya 5% karena dia di bawah 60 juta. Baru bisa kita totalin nih PPh pasal 21 terutangnya untuk semua pegawai, jadi tinggal kita sum aja, kita blok dari yang pertama sampai ke bawah. Dapat 13.929.63 rupiah. Gitu. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, kita baca soal dulu. Nomor 3. Tuan Muhammad Ardan dengan NPWP sekian, statusnya PTKP K2, dan Nyonya Amirah, status PTKP-nya TK0, merupakan komisaris pada PT Anugerah Jaya yang bukan pegawai tetap. Pada bulan Januari 2002X menerima honorarium masing-masing sebesar 95 juta. Nah, dia ini jenisnya bukan pegawai Dewan Komisaris yang menerima honorarium. Nah, caranya itu kalian tulis dulu nih, menerima honorariumnya sebesar berapa? Ternyata sebesar 95 juta.
Kemudian baru kalian langsung cari PPh pasal 21 dengan tarif progresifnya. Tuh, jadi 5%. Yang pertama dikali 60 juta dulu, maka dapat 3 juta. Kemudian kan dia masih sisa ya, dipakainya 60 juta, jadi sisanya 35 juta. Jadi yang tarif 15% dikali 35 juta, maka dapat 5 juta 250. Di total jadi PH terutangnya 8 juta 250. 3 juta tambah 5 juta sekian ini. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Kita baca soal dulu. Sorry. Pada tanggal 29 Januari 2002X, perusahaan membayar jasa teknisi kepada Saipul. Dia tidak memiliki NPWP untuk mereparasi beberapa mesin yang rusak yang beralamat di Jalan Pasar Lama nomor 21, Jakarta Timur, sebesar 30 juta. Oke, kita lihat perhitungannya. Di sini penghasilan atas jasanya itu sebesar 30 juta. Kemudian untuk mencari PPh terutangnya ternyata karena ini sifatnya tidak berkesinambungan, maka harus kita kaliin dulu nih 50% dari penghasilannya tersebut gitu. Tapi kalau mau langsung mencari PPh-nya bisa 5% dikali 50% dikali DPP-nya, dikali penghasilannya ini. Kita lihat. Nah, ini 5% dikali 50% dikali D52 ini. Penghasilannya. Kita enter. Nah, dia dapat 750.000. Nah, karena di soal kan dia bilang tidak memiliki NPWP ya, maka dia dikenakan denda 20% lebih tinggi gitu. Jadi ini untuk yang punya NPWP, perhitungan PPh 21-nya, nah ini yang dibawa untuk yang tidak memiliki NPWP. Bedanya tinggal kalian tambahin aja 120%. Gitu. Nah, hasilnya ini. 120% dikali 5% dikali 50% dikali sama penghasilannya 30 juta. Oke, nomor 4 clear, kita langsung ke nomor 5. Pada tanggal 28 Januari 2002X membayar fee atas jasa notaris dalam penyelesaian akta perolehan tanah sebesar 25 juta kepada Mulia Santoso dengan NPWP sekian. Alamatnya di Jalan Kerja Bakti, Jakarta Timur. Oke, untuk perhitungannya kita lihat di sini. Nah, penghasilannya dia sebesar 25 juta. Kemudian dia juga di DPP-nya itu dikenakan 50% dari penghasilan yang diterima karena dia juga sifatnya menerima penghasilan yang sifatnya itu tidak berkesinambungan. Jadi dikali 50%. Maka di sini kita lihat didapat 50% dikali penghasilannya 25 juta. Jadi 12.500.000. Baru kita mencari PPh-nya. PPh-nya 5% dikali DPP-nya. Karena kan dia masih di bawah 60 juta ya, jadi tarifnya 5% aja. Jadi 5% dikali 12.500.000, maka dapat 625.000 PPh yang terutama. Kita lanjut lagi, yang nomor terakhir. Pada bulan Januari 2002X membayarkan uang pesangon kepada Tuan Ferdian. NPWP sekian, statusnya PT KPK 1 sebesar 219.000. Masa Januari 2002X, tertanggal 10 Februari 2002X. Dan di sini ada notes katanya X itu tahun disesuaikan dengan periode tahun berjalan. Oke. Sekarang kan tahun 2022 ya. Jadi kita pakai tarif yang baru. Kalau untuk uang pesangon ini, dia ternyata tarifnya beda dari yang PPh udah kita cari sebelum-sebelumnya. Ini bisa kalian lihat di sini, besaran tarifnya di sini, penghasilan bruto sampai dengan 50 juta sebesar 0%, penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta sebesar 5%,
penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta sebesar 15% dan terakhir penghasilan bruto di atas 500 juta sebesar 25%. Oke. Tadi uang pesangon yang diterimanya itu dia sebesar 215 juta. Kemudian untuk cari PPh terutangnya ya udah tinggal pertama kan tadi 0% dulu ya, 0% dikali 50 juta. Tuh. Maka dapat 0. Kemudian 5% dikali 50 juta, karena ini maksimalnya untuk yang 5% itu 50 juta. Maka dapat PPh-nya sebesar 2.500.000. Untuk yang terakhir, 15% dikali dengan 115 juta. Kan sisanya, ini udah dipakai 100 juta kan, dari 215, maka kita sisanya 115 dong. Jadi PPh yang terutangnya sebesar 17.250 untuk yang 15%. Tinggal kita totalin aja PPh yang terutangnya, yaitu sebesar 19.750.000. Nah, di sini udah aku kasih keterangan tarif-tarifnya ya. Berarti yang beda itu untuk uang pesangon beda sama yang tarif PPh 21 yang sebelumnya kita cari itu. Beda dengan yang ini. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan untuk pertemuan ke-7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.